Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas aplikasi komputer untuk matematika dengan judul atau tema relasi dan fungsi. Baik, relasi dan fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan lainnya. Jadi, fungsi itu merupakan sebuah relasi yang dimana dia tuh harus memiliki relasi yang tepat satu-satu, nggak boleh memiliki lebih dari satu. Nah, sedangkan relasi itu merupakan suatu hubungan antara anggota-anggota dari dua himpunan. Contoh, di sini ada Adi, Budi, Yadi, dan Edi. Nah, selanjutnya ada kafe, pasar, warung, dan rumah. Nah, di sini Adi itu pasangannya dengan kafe, yang dimana Adi misal pengen ke kafe, sedangkan Budi itu dia pengen ke rumah, dan Yadi itu pengen ke pasar, dan Edi itu ingin ke warung. Nah, yang dimana hubungan antara Adi dan juga kafe itu merupakan sebuah relasi. Nah, setelah itu ada domain, kodomain, dan rank, yang dimana domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Nah, domain biasanya terletak di sebelah kiri. Nah, sedangkan kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Nah, kodomain ini biasanya terletak di sebelah kanan. Sedangkan rank itu adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal atau yang terpasang sama domain. Nah, contoh di sini ada Adi, Budi, Yadi, Edi, kafe, pasar, warung, rumah, laut. Yang dimana Adi, Budi, Yadi itu merupakan suatu domain karena dia tepatnya ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan kafe, pasar, warung, rumah, dan laut itu merupakan kodomain karena dia merupakan tepat ada di sebelah kiri. Sedangkan kafe, pasar, warung, rumah itu merupakan ranknya. Kenapa laut tidak termasuk rank? Karena dia tidak memiliki pasangan dari domainnya. Kalaupun dia memiliki pasangan dari domainnya, itu pasti dia termasuk ke dalam rank. Nah, catatan yang dari tadi, tidak semua yang berada di sebelah kiri itu domain, dan tidak selalu yang ada di sebelah kanan itu kodomain. Tetapi emang rata-ratanya atau sering terjadinya seperti itu, yang dimana domain itu ada di sebelah kiri dan kodomain itu ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada contoh soal lain yang dimana fx sama dengan x tambah 1, sedangkan y itu juga sama dengan x tambah 1. Maka dapat disimpulkan bahwasannya fx sama dengan y. Nah, kita masukkan misal f negatif 2, yang dimana kita ubah x-nya itu menjadi negatif 2. Maka f negatif 2 sama dengan negatif 2 tambah 1, itu sama dengan negatif 1. Maka diperoleh titik koordinat yaitu negatif 2, negatif 1. Yang dimana ini negatif 2 itu sebagai x dan negatif 1 itu sebagai y, hasil dari fx. Selanjutnya f negatif 1 sama dengan, kita ubah x-nya sama seperti tadi, sama negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh x, y sama dengan negatif 1, 0. Yang dimana negatif 1,1 itu dan juga negatif 1,0 itu adalah titik yang akan terlewati oleh fungsi yang tadi, fx sama dengan x tambah 1. Nah, kita masukkan fungsi yang tadi fx sama dengan x tambah 1 ke GeoGebra. Maka dihasilkan suatu garis yang membentang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Yang dimana kita tadi sudah mencari titik x, y yang pertama itu negatif 2, negatif 1. Ini tepat ya.
Yang kedua itu ada negatif 1,0. Ini juga. Begitupun seterusnya, yang dimana jika kita memasukkan X sama dengan 1, X sama dengan 1, maka kita akan menghasilkan Y juga sama dengan 1. Maaf. Jika kita memasukkan X sama dengan 1, maka kita bakalan menghasilkan yaitu adalah 2 di sini. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini ada domain sama dengan negatif tahingga, tahingga. Kenapa itu bisa disebutkan negatif tahingga sampai tahingga? Karena domain, jika di dalam suatu diagram kartesius, domain itu adalah merupakan sumbu X-nya. Sedangkan kodomain itu merupakan sumbu Y-nya. Maaf, ini bukan kodomain, harusnya ini adalah rank ya. Nah, jadi kenapa domain itu dari negatif tahingga sampai tahingga? Karena jika kita mau memasukkan fx berapapun, kita bakalan berawal dari sini. Jika kita memasukkan x berapapun, bakalan seperti ini. Karena titik ini dimulai dari tahingga, yang dimana kita tidak tahu angka berapa yang terakhirnya, ujung sini sampai ujung sini. Seperti itu. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan tutorial ke GeoGebra-nya supaya muncul sebuah garis. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja fungsinya. Misal di sini kita akan masukkan contoh yang tadi, fx sama dengan x tambah 1. Nah, setelah kita munculkan fungsi yang tadi, x tambah 1, itu bakalan langsung muncul garis yang dimana diawali dari sebelah kiri ke sebelah kanan, yang dimana sebelah kirinya itu adalah ruas sisi negatif dan sebelah kanan itu adalah ruas sisi positif. Nah, setelah muncul garis tersebut, di sini kita dapat melihat titik-titik yang dimana misal tadi kita udah mencari ya, yang dimana menghasilkan titik negatif 2, negatif 1, negatif 1,0. Begitupun seterusnya, jika kita memasukkan X sama dengan berapa, maka kita akan menghasilkan titik yang baru, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila selama pemaparan masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.